gimana kabarnya ada di sekolah minggu saat ini? Kakak Dewi mau tanya juga nih kepada guru-guru sekolah minggu, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Oh, semangatnya guru-guru sekolah minggu dan semangatnya adik-adik sekolah minggu yang di rumah juga 95 ya? 45. Oh, 45. Luar biasa. Nah, adik-adik juga udah semangat dan penuh sukacita. Saatnya kakak guru-guru sekolah minggu mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. Ayo adik-adik kita nyanyikan. Adik-adik, kakak persilahkan duduk kembali. Saatnya kita memasuki doa pembuka yang dibawakan penatua. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal yang fana di dunia ini. Anugerahkanlah damai sejahtera dan sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengingat mereka yang mengalami berbagai penderitaan, dan pakailah gereja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Sebab anak-Mu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini, yang menantikan pembebasan sepenuhnya kelak, seturut dengan rencana-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa juga ya. Dan tadi juga udah mengangkat lagu pujian ya. Oh, I love you Jesus, baik adik-adik. Nah, karena adik-adik ini udah semangat juga, penuh sukacita begitu pun kita kayak, oh pastinya. Gimana kalau kita undang lagi ya? Adik-adiknya bangkit berdiri tapi nyanyi pakai gerak kita gini ya. Oh, boleh. Saatnya lagunya kita ini ya, ku masuki gerbangnya.
tulis dan alat tulisnya juga Kak. Tulis dan alatnya. Tapi ini kalau tak perhatikan nih ya, adik-adik sekolah minggu itu, kalau sekolah minggu, kakak lihat cuma di pokok Alkitabnya, tapi catatannya ada tulisannya Pak. Waduh, itu gimana ya Kak Bintang ya? Jadi harus gimana Kak? Jadi apakah cuma disiapkan Alkitabnya aja, catatannya sama pulpen tapi tidak ditulis atau gimana Kak? Sebaiknya ditulis Kak. Oh, jadi setiap kakak guru sekolah minggu menjelaskan dicatat Kak ya? Dicatat ya Kak ya? Wajib, wajib dicatat. Dan jangan lupa catatannya itu diberikan apa Pak? Diberikan apa Kak? Diberikan tanggalnya juga. Iya kan Kak? Diberikan harinya, tanggalnya dari siapa yang membawa khotbah. Nice, wow. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita angkat pujian kita tapi dalam kondisi masih berdiri Kak. Masih posisi berdiri ya Kak. Nah, saatnya kita mendengarkan lagu pujian kita itu apa Kak? Tuhanku bila hati kawan. Mari kita nyanyikan. Baik adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup, di mana pada saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, urapi adik-adik kami agar dapat mendengar firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu tentunya sudah menyiapkan Alkitab, Lalu buku tulis Kak. buku tulis, Dan alat dan tulis. juga alat tulisnya. Satu lagi Kak, Apa itu? hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Firman Tuhan luar biasa, benar, harus dipersiapkan hati dan juga pikirannya. Nah, adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8 Kak. 8. Mari kita buka ya adik-adik ya. Markus itu perjanjian mana itu Kak? Perjanjian. Coba tulis dulu di kolom komentar ya Oh, Kak. boleh di kolom komentar ini. Markus perjanjian. Adik-adik. Oke, kakak tunggu ya. Iya. Baik, kayaknya sudah banyak ini ya, benar. Bahwa Markus adalah perjanjian baru. Baik adik-adik, kita baca Alkitab kita. Kak Monik baca ayat yang ganjil, ayat yang pertama. Nanti Bang Chandro yang ayat yang kedua. Dan begitu seterusnya. Adik-adik memperhatikan ya, bahwa judul perikop Yohanes Pembaptis. Dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang pertama, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam Alkitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ayat yang ketiga, ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita baca bersama-sama ya Bang Chandroyen. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Oke, sekian firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Nah, adik-adik, minggu hari ini kita masuk dalam minggu Advent yang kedua, di mana minggu lalu masuk pada Advent yang pertama, minggu ini masuk Advent yang kedua, minggu depan dan minggu selanjutnya masuk ke Advent 3 dan Advent yang keempat, menjelang kelahiran Tuhan Yesus atau Natal. Nah, adik-adik, minggu Advent itu adik-adik itu berasal dari kalimat Adventus, atau yang artinya kedatangan hakim yang adil. Coba ulangin sekali lagi Kak, biar ingat adik-adiknya. Benar. Minggu kemarin Advent yang pertama, minggu ini Advent yang kedua, minggu depan dan minggu selanjutnya masuk ke Advent 3 dan 4. Sesudah itu Advent itu kalimatnya dari kalimat Adventus yang artinya kedatangan hakim yang adil. Nah, jadi ada 4 minggu Advent sebelum Natal, sebelum kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, minggu lalu bahwa kita sudah diajarkan ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Temanya apa yuk adik-adik minggu lalu? Wah, coba tulis komen lagi. Boleh dong. Tulis lagi di komen. Tulis komentar. Minggu lalu temanya apa ya? Ayo adik-adik mencatat atau masuk kanan, keluar langsung kanan. Oh, langsung keluar kiri ya Kak ya. Masih sempat berarti ya. Ayo, minggu kemarin temanya apa? Kalau kakak masih ingat enggak Kak? Masih, kalau kakak masih ingat, tapi kakak mau tunggu dulu jawaban adik-adik. Wah. Kakak hitung 3 ya, hitung mundur, 3, 2, 1. Nah, tema minggu lalu itu adalah tentang rindu kedatangan Tuhan. Nah, minggu ini tema kita apa, Abang? Tema kita adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan, Kak. Nah, tema kita minggu ini mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, kenapa sih Kak Monik tanya tema yang lalu? Karena tema yang minggu lalu dan tema minggu ini itu berkaitan adik-adik. Kalau yang minggu lalu kita rindu akan kedatangan Tuhan Yesus. Berarti apa adik-adik? Kedatangan Tuhan Yesus itu bukan sebuah seremoni atau sebagai rutinitas ya adik-adik, tapi kita benar-benar harus mempersiapkan, bukan karena baju yang baru ya, bukan harus mempersiapkan itu bukan karena baju baru. Terus apalagi nih Bang? Sepatu baru. Kayaknya bukan deh ya. Iya. Terus apalagi ya? Tas baru. Wah, semua harus baru kakak untuk mempersiapkan. Atau dikasih amplop mungkin Kak? Iya, dikasih amplop juga. Apakah itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Tidak. Tetapi apa yuk? Jadi apa itu Kak? Jadi mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu kita harus mempersiapkan hati kita Kak untuk menyambut Tuhan. Benar. Berarti yang harus kita persiapkan adalah hati. Nah, yang harus kita persiapkan adalah hati kita, bukan baju yang baru, bukan sepatu yang baru, ataupun tas yang baru, tetapi hati yang baru ya adik-adik ya. Hati yang baru itu seperti apa ya? Coba deh, tadi kita balik lagi ke bacaan firman Tuhan, boleh ya? Minta Bang Chandroyen baca di ayat yang keempat. Wah, kita baca ya. Coba kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3.
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Nah, di dalam nats ini adik-adik ada seorang tokoh yang luar biasa. Ada seorang tokoh yang luar biasa. Ayo, siapa adik-adik tokoh tersebut? Barusan saja Abang Chandroyan membacakan dan ada nih perikopnya. Ya, Ayo. judul Di judulnya siapa? Ayo adik-adik, siapa ya tokoh yang luar biasa tersebut? Coba adik-adik boleh tulis lagi komentar di bawah, ya. Di bawah ini, ayo siapa ya kira-kira? Kakak itu mundur, 3, 2, 1. Ya benar, tokoh tersebut adalah Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah tokoh yang luar biasa adik-adik. Kenapa luar biasa? Karena Yohanes Pembaptis ini adalah tokoh pelopor dan tokoh perintis untuk mempersiapkan orang-orang bertobat dan dibaptis. Untuk mempersiapkan orang-orang bertobat dan dibaptis. Nah, baptis itu berarti adik-adik? Sarana nama kita masuk ke dalam daftar kitab kehidupan. Nah, berarti adik-adik, hati yang seperti apa tadi? Hati yang bertobat adik-adik. Jadi kita harus mempersiapkan hati yang bertobat. Hati yang bertobat itu seperti apa ya, Bang Chandroyan? Apakah kita buka hati kita ini, kita ganti hati yang baru? Bukanlah, Kak. Oh, bukan seperti itu hati yang bertobat. Tetapi hati yang bertobat apa itu, Bang Chandroyan? Yang pertama, Merubah pikiran kita, Kak. Jadi jadi menjadi lebih baik, Kak. Itu luar biasa. Merubah pikiran kita. Merubah apa lagi, Bang Chandroyan? perkataan kita, Kak. Perkataan kita. Selain Dan itu perilaku kita juga, Kak. perilaku kita. Berarti hati yang bertobat adalah merubah pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Coba Bang Chandroyan kita pakai gerakan ya, biar adik-adik bisa menghafal nih. Hati yang bertobat adalah merubah pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita menjadi lebih baik. Itulah hati yang bertobat. Itu yang pertama adik-adik. Yang kedua apa? Hati yang bertobat adalah sikap berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, dan kita datang kepada Tuhan. Nah, mungkin adik-adik penasaran ya, Kak Monik ini ada Alkitab, ada tisu, ada sebuah tisu, ada juga baskom, ada penyaring, wah kakak perkenalin satu-satu ya. Ada tali merah dan juga ada air yang jernih. Nah, ini kakak mau buat praktek nih adik-adik. Jadi nggak hanya sekolah aja yang punya praktek, iya kan Bang Chandroyan ya? Sekolah minggu juga ada prakteknya. Nah, coba nih kita tumpahkannya dulu ya adik-adik ya. Kita tumpahkan air tersebut ke dalam sebuah baskom. Kira-kira terisi nggak adik-adik ya? Terisi lah, Kak. Terisi dong. Masa baskomnya bocor? Iya, masa baskomnya bocor. Nah, kita isi adik-adik ya di dalam air yang jernih. Nah, mungkin adik-adik bisa melihat ya. Adik-adik bisa melihat bahwa air tersebut sangat jernih. Bening lagi. Bening ya, tidak ada kotoran sama sekali. sekali. Tetapi adik-adik, coba kalau kita masukkan nih adik-adik sebuah benda yang berwarna merah. Seperti apa ya air tersebut? Anggaplah benda yang warna merah atau tali yang warna merah ini adik-adik adalah dosa-dosa kita. Coba deh adik-adik mengingat nih. Kakak minta adik-adik mengingat 1 minggu kemarin. Dosa apa aja yang telah kita perbuat. Coba dari Kak Monik ya. Dari Kak Monik, kemarin Kak Monik sempat marah nih kepada teman kantor. Jadi itu kan merupakan perbuatan dosa. 1 masuk. Coba Abang Chandroyan, apa lagi Bang Chandroyan? Kalau kemarin abang ini kelahi sama adik abang di rumah. Nah, berarti termasuk perbuatan dosa. Coba kakak tanya dulu sektor 1. Adik-adik sekolah minggu sektor 1. Dosa minggu lalu apa? Kita tunggu di kolom komentar juga. Oke, kakak tunggu nih di kolom komentar ya.
Dari Kakak sektor tunggu. 1. Dari sektor 1 apa ini dosanya? Kayaknya bertengkar juga kayaknya Kak. Wah. Bertengkar nih contohnya, bertengkar. Terus adik-adik sekolah minggu sektor Sektor 2 2. nih. Sektor 2 apa ya? Mungkin waktu sekolah Kak, nyontek kali dia Oh, Kak. nyontek pada saat ujian. Iya. Wah, nyontek. Masukin Iya. Abang. Oke. Sektor 3 apa ini sektor 3 ya? Mungkin suka kelahi kali ya. Iya, Suka kelahi betul, dengan Kak. teman-temannya. Masukin lagi. Waduh. Terus apa lagi nih? Sektor 4. Nah, sektor 4 nih apa nih dosanya lagi Bang Chandra ya? Mungkin suka berbohong Kak, mau sama temannya atau sama orang tuanya. mungkin, Waduh, Kak. banyak dong dosanya. Coba Iya, kita Kak. masukin yang banyak ya. Masukin. Dari PKS. Wah. Apa ini PKS ini ya? Satu Kak, mungkin malas belajar juga Kak. Kan Wah, sudah mulai ujian sekolahnya ya, mau ujian ya, Kak, ya. baru sekolahnya kan juga sudah offline Kak. Oh iya, betul-betul Iya. udah offline, udah tatap muka. Jadinya malas belajar dan menyontek juga ya. Iya, Kak. Waduh. Wah, banyak nih dosa-dosanya kita. Dosa Kak Monik, dosa Bang Chandroyen, sektor 1, sektor 2, 3, 4, dan juga PKS. Tapi adik-adik ada lagi adik-adik dosa selain yang tadi kita sebutkan. Apa itu? Yaitu dosa ketika adik-adik tahu melakukan yang baik. Contohnya nih, dipanggil sama orang tuanya tapi pura-pura tidak mendengar. Itu dosa juga adik-adik ya, dosa yang sangat besar. Ayo kita Banyak itu masukkan kayaknya, Kak. yang sangat besar ya. Itu juga dosa. Terus juga apa? Melawan orang tua. Itu juga dosa yang sangat besar. Karena apa adik-adik? Karena orang tua adalah wakil Tuhan yang ada di dunia ini, di bumi ini. Jadi adik-adik harus menghormati orang tua, tidak boleh dilawan. Ya udah, banyak sekali adik-adik, banyak sekali dosa-dosa yang sudah kita lakukan yang mungkin tidak dapat tadi Kak Monik dan Bang Chandroyen sebutkan. Nah, tapi adik-adik coba deh kita lihat nih adik-adik, air yang tadinya jernih, air yang tadinya bersih, jadi apa adik-adik? Banyak kotoran Kak. Banyak kotoran, kotor, jelek adik-adik air tersebut. Kotor juga Kak. Kotor juga. Nah, seperti itu juga hati kita adik-adik. Kalau hati kita suka marah, suka bertengkar, melawan orang tua, hati kita kotor adik-adik. Hati kita jorok seperti air ini. Jadi apa Abang yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan seperti tadi kakak sampaikan adalah kita berbalik dari dosa. Kita ambil nih adik-adik ya, kita saring nih dosa-dosa kita yang tadi adik-adik ya. Nih kita saring dosa yang tadi marah, dosa yang tadi kelahi sama temannya, sama adiknya. Terus apa Melawan lagi orang nih? tua. Dosa yang melawan orang tua. Terus dosa apa lagi nih? Marah Kak? sama teman Kak. Marah sama teman. Terus apa lagi nih Abang? Berbohong. Berbohong, dosa yang berbohong. Lalu Wah, malas belajar juga Kak. malas belajar. Wah, agak sulit adik-adik untuk Iya. mengambil dosa ini ya. Adik-adik kakak juga pun agak sulit untuk membersihkan air ini. Lalu apa lagi Abang? Baru mengucapkan kata-kata yang kasar Kak. Oh iya, itu juga tidak boleh ya dia mengucapkan kata-kata kotor, ya tidak boleh karena itu perbuatan dosa. Nah adik-adik, tadi kakak sudah mengambil nih segala kotoran yang ada di air tersebut. Coba nih kita lihat adik-adik. Wow, Airnya apa? jadi bersih. Airnya jadi bersih juga. Seperti itu juga apa? Hati kita, kita. Kak. Berarti apa adik-adik? Kakak ambil tisu ya adik-adik ya. Sebagai contoh nih, sebagai perumpamaan. Berarti apa adik-adik? Segala dosa harus kita ambil, kita bungkus. Ini dosa-dosa kemarahan, dosa-dosa suka nyontek, melawan orang tua, semuanya harus kita bungkus. Kita bungkus lalu kita apakan? Kita buang Kak. Kita buang, kita Iya, Kak. buang lalu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Agar apa? Agar hati kita bersih, agar hati kita jernih seperti di dalam air tersebut. Karena apa adik-adik? Karena hati yang bertobat itu adalah hidup yang baru. Hati yang baru, hati yang bersih, hati yang jernih, di luar dari kita lepas dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah,
Jadi anak sekolah minggu tidak boleh melakukan dosa. Karena apa, Abang? Karena hukumannya adalah maut, Kak. Wah, upah dosa adalah maut. Jadi ada di sekolah minggu, siapa yang mau menerima upah dosa? Apakah ada mau? Gak ada lah pasti. Pasti nggak mau adik-adik sekolah minggu. Tapi ada di sekolah minggu hatinya maunya apa? Jernih, bersih. Karena apa? Ada juga upah untuk hati yang jernih, hati yang bersih. Apa, Abang Chandroyan? Yang pertama, upahnya memiliki hati yang bersih dan jernih. Yang pertama apa, Bang Chandroyan? Aman, Kak, tentram atau sentosa. Oh, coba deh kita buka Alkitabnya. Iya, Gimana Kak. sih itu? Coba adik-adik kita buka Alkitabnya di Amsal 10 ayat yang ke-9. Coba kita buka ya adik-adik ya. Amsal yang ke-10 ayat yang ke-9. Coba Abang Chandroyan baca ya, Bang Chandroyan. Ayo kita baca sama-sama ya adik-adik. Siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Berarti apa adik-adik? Hidupnya akan aman sentosa jika hatinya bersih. Selain itu ada yang kedua, yaitu ketika hati kita bersih, ketika hati kita suci, kita dapat melihat Allah. Coba kita buka lagi Alkitab kita di dalam Matius yang ke-5 ayat yang ke-8. Matius yang ke-5 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama dan dengan semangat. Kita mau tahu upah hati yang bersih itu apa? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wah, luar biasa. Jadi anak-anak sekolah minggu harus memiliki tekad hati yang bersih, hati yang mau bertobat. Amin. Baik adik-adik, untuk menutup firman Tuhan kali ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami sapa di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Tak putus-putusnya ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu Bapa, hari lepas hari yang kami rasakan pada saat ini. Bapa, di mana kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, firman untuk membuat hati kami bertobat, firman membuat hati kami jernih, firman yang untuk hati kami menjadi suci. Bapa, matraikan dalam kehidupan kami Bapa, agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kita di masa sekolahnya. Bapa, kiranya senantiasa memberikan adik-adik kami kekuatan, memberikan adik kami kesehatan, tambahkan roh hikmat bijaksana ya Bapa. Biarlah adik-adik sekolah minggu kami Bapa dapat menjadi contoh dan teladan bagi sekeliling. Bapa, kami orang lemah ini sering jatuh ke dalam dosa. Kiranya Bapa ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, baik dari perkataan kami, baik dari perbuatan kami maupun pikiran kami yang sia-sia. Doa dan permohonan kami Bapa di dalam anak-Mu adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Moni. Berarti judul firman Tuhan kita hari ini apa? Kak Moni, Kak Bintang dan Abang Chandroyan, apakah adik-adik di rumah masih ingatkan? Padahal udah jelang berapa menit aja ya? Iya kan? Pastinya adik-adik calon gak ya anak-anak ya? Harusnya. Oh, harusnya. Jadi judul firman Tuhan kita hari ini adalah mempersiapkan jalan baginya. Bagi Tuhan atau bagi Tuhan? Baginya kan besar Oh, bagi bagi Tuhan. Nah, jadi jangan lupa itu dicatat dan pastinya adik-adik harus mengirimkannya ke sektor masing-masing. Nah, adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Moni, saatnya kita mempersiapkan apa yang kita setelah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita ngapain lagi sih ya? Berikan bersama-sama. Nah, adik-adik, saatnya kita memberikan
Satu. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah, jadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah selesai ya di acara sekolah minggu. Saatnya kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Maka dari itu kita menyanyikan lagu kita, yaitu apa? Selesailah sekolah minggu. Yaitu mematuhi